Bab 87. Sasi membuka matanya perlahan, melihat matahari yang sudah menyingsing di balik jendela. Sasi beringsut, duduk di tepi ranjang. "Kenapa kepalaku pusing sekali?" gumamnya. "Sudah bangun?" tanya Elkan yang baru selesai mandi, menghampiri Sasi yang masih duduk di tepi ranjang. "Kamu kenapa?" sambungnya, melihat Sasi yang tengah memijat pelipisnya. "Tidak apa-apa Mas, hanya sedikit pusing saja." Sasi pun berdiri, namun kepalanya justru terasa semakin pusing. "Sayang, kamu tidak apa-apa." Dengan cekatan Elkan menopang tubuh Sasi yang terhuyung. "Kamu istirahat saja." Memapah dan merebahkan tubuh Sasi di ranjang. "Kita ke dokter saja ya," bujuk Elkan menatap khawatir. Sasi menggeleng. "Tidak Mas, aku hanya butuh istirahat saja." Sampai terdengar suara ketukan di pintu utama. "Biar aku yang buka." "Kamu istirahat saja." Elkan bergegas keluar dari kamar membukakan pintu. "Ibu," ujarnya, melihat Ibu Rini di balik pintu. Dengan sopan Elkan mencium punggung tangan wanita paruh baya itu. "Ibu kangen Sasi dan cucu Ibu," ujarnya dengan senyum mengambang. "Sasi sedang ada di kamar Bu. Kepalanya pusing." "Pusing?" Sasi sakit. Wajah sendu itu spontan terlihat khawatir. "Ibu mau lihat?" Elkan pun segera menuntun langkah Ibu Rini menuju kamarnya. "Ibu." Sasi yang masih terbaring di ranjang sedikit terkejut melihat kedatangan ibunya pagi itu. "Sasi, kamu sakit nak?" tanyanya menghampiri sang putri. "Tidak Bu, hanya sedikit pusing saja." "Ya sudah, lebih baik kamu ke dokter." "Tidak Bu, aku hanya butuh istirahat saja." "Ya sudah, Ibu akan temani kamu ya, jaga baby Celo." "Makasih ya Bu, aku berangkat ke kantor dulu ya." Pamit Elkan mencium kening Sasi. "Bu, aku titip Sasi ya," sambungnya, yang direspon anggukan dari Bu Rini. Elkan pun bergegas keluar rumah menuju kantornya. Keesokan harinya, "Sayang," panggil Elkan mesra, memeluk tengkuk belakang Sasi yang tengah memasak sore itu. "Sudah pulang Mas?" Mematikan kompor, berbalik badan menatap suaminya. "Sudah." "Oh ya, ini untukmu." Elkan memberikan paper bag pada Sasi. "Apa ini?" "Dress." Melihat paper bag tersebut yang berisi dress cantik berwarna hitam. "Kenapa belikan aku dress Mas? Pakaian aku masih banyak Mas," protes Sasi. "Malam ini ada acara perusahaan, jadi aku mau kamu memakainya untuk malam ini," jelas Elkan. "Acara perusahaan?" Elkan mengangguk. Sasi termenung. Walau sudah berstatus menjadi istri Elkan seorang presidir di perusahaan besarnya, tetap saja membuat Sasi insecure berbaur dengan keluarga dan para pegawai Elkan. Karena ia masih kerap mendengar beberapa orang yang bergunjing, dan mempertanyakan keputusan Elkan yang mau menikahi wanita yang sudah memiliki anak seperti dirinya. Malam itu Sasi sudah bersiap, walaupun ia rasanya tidak ingin menghadiri acara tersebut. Tapi tidak mungkin menolaknya. Sebagai seorang istri, ia harus siap mendampingi Elkan dalam berbagai acara. "Sudah siap?" tanya Elkan membuka pintu kamar, melihat Sasi yang masih bercermin di meja riasnya. "Sudah sayang." Sasi tersenyum berdiri dari duduknya. Elkan pun menilik penampilan Sasi, yang tampak cantik mengenakan dress yang dibelikannya. "Ya sudah, kita pergi sekarang." Elkan menggendong baby Celo yang masih tertidur di box bayinya, dan menuntun Sasi keluar dari kamar. Mobil mewah berwarna hitam pekat itu melaju dengan kecepatan sedang, melewati jalanan ibu kota yang tampak lengan. Sesekali Elkan tersenyum melihat baby Celo yang sedang bergumam di pangkuan Sasi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah hotel tempat acara tersebut dilangsungkan. Sasi menghela nafas dalam-dalam. Sebelum keluar dari mobil, ia tetap saja merasa gugup. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam ballroom hotel. Sudah banyak orang-orang di sana.
termasuk orang tua Elkan. "Aduh cucu oma yang tampan," ujar ibu Elkan menggoda sang cucu yang digendongnya. Sasi yang tengah menikmati segelas minuman segar pun tiba-tiba merasakan kepalanya kembali pusing. "Kamu kenapa sayang?" tanya ibu Elkan melihat Sasi yang tengah memejamkan matanya seraya memegangi kepalanya. "Kepalaku pusing mah," keluh Sasi. "Pusing? Kamu duduk saja yang sayang." Ibu Elkan berjalan hendak mengambilkan kursi tunggal untuk menantunya itu. Tapi yang terjadi Sasi sudah pingsan. "Sasi!" pekik ibu Elkan melihat Sasi yang sudah jatuh tersungkur. Elkan dan papanya yang tengah mengobrol dengan rekan bisnis mereka spontan menoleh, mendengar teriakan ibunya. "Sasi!" Elkan terpekik melihat Sasi yang sudah tidak sadarkan diri. Buru-buru ia menghampiri istrinya itu. "Sayang, Bagun sayang, lebih baik kita bawa Sasi ke rumah sakit," usul ibu Elkan yang juga panik. Elkan pun bergegas membopong tubuh Sasi keluar dari tempat acara, dan memasukkannya ke dalam mobil. Elkan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun tiba-tiba ponsel yang berada di dalam tas Sasi terus berdering. Elkan pun meraih ponsel tersebut. Tampak Ibu Rini yang mencoba menghubungi Sasi beberapa kali. "Halo Sasi, kamu sudah tidur nak?" Terdengar suara lembut Ibu Rini di balik telepon. "Bu, ini aku Elkan. Sasi tiba-tiba pingsan dan aku akan membawanya ke rumah sakit." "Pingsan?" Ibu Rini yang mendengar hal itu pun gitu terkejut. "Ibu akan menyusul ke rumah sakit," ucapnya, lalu menutup telepon. Setibanya di rumah sakit, Sasi segera ditangani oleh petugas medis, sedangkan Elkan dan keluarganya hanya bisa menunggu dengan cemas di luar ruang IGD. Tidak lama Ibu Rini tiba di rumah sakit. Ibu Rini yang melihat Elkan dari kejauhan segera mempercepat langkahnya. "Elkan, bagaimana keadaan Sasi?" tanyanya panik. "Masih ditangani dokter Bu." "Ya Allah Sasi." Wanita paruh baya itu meremas ujung kerudungnya cemas. Tidak lama kemudian, dokter mempersilahkan Elkan dan keluarganya, juga Ibu Rini masuk ke dalam ruang IGD. "Sasi, kamu tidak apa-apa nak?" tanya Ibu Rini melihat Sasi yang sudah siuman. "Sayang, syukurlah kamu sudah siuman." Elkan tersenyum lega. "Dok, sebenarnya apa yang terjadi dengan istri saya?" tanya Elkan pada seorang dokter wanita yang masih berdiri di sisi ranjang. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istri Bapak tidak apa-apa," jelas sang dokter. "Istri Bapak hanya tengah mengandung." "Mengandung?" ujar Elkan spontan. "Ya, kandungnya sudah 2 minggu, balas sang dokter seraya tersenyum ramah. "Mas, aku hamil." Sasi membungkam mulutnya sendiri, masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Sayang, selamat ya," tutur Ibu Elkan. "Berita itu tentu menjadi kebahagiaan untuk semuanya." "Ya sayang, kamu hamil." Elkan segera memeluk Sasi, meluapkan kebahagiaannya. Selama ini ia memang tidak pernah meminta Sasi untuk cepat-cepat mengandung, kembali mengingat Sasi yang baru melahirkan. Tapi jika diberi, orang tua mana yang bisa menolak anugerah tersebut? Senyum Ibu Rini pun terus mengambang. Ia tentu merasa senang Sasi kembali mengandung. Terlebih kini ia sudah menemukan suami yang tepat. Ibu Rini keluar dari ruangan tersebut. Ia meriah ponselnya bergegas menghubungi Renata, ingin segera memberitahukan kabar bahagia tersebut. "Halo Bu, ada apa?" tanya Renata di balik telepon. "Renata, ibu sedang di rumah sakit." "Di rumah sakit? Siapa yang sakit Bu?" Renata yang mendengar hal itu mendadak panik. "Sasi tadi pingsan." "Pingsan? Lalu bagaimana keadaannya Bu?" "Sasi tidak apa-apa, dia ternyata sedang hamil nak." "Hamil? Syukurlah Bu, aku senang mendengarnya." "Iya nak. Nanti kamu ke rumah ya nak." "Iya Bu." Tidak lama Renata menutup teleponnya, meletakkan benda pipih tersebut di atas nakas. Renata termenung. Tidak ada yang salah dengan berita itu. Ia tentu senang mendengar sang adik yang kembali mengandung. Tapi Renata sedih, ia tidak tahu apa ia akan tetap hidup sampai Sasi melahirkan.